Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin menanggapi video dari dosen saya, yaitu Pak Wadud. Beliau menjelaskan tentang ekonomi Islam dalam video YouTube-nya, yaitu nama channelnya Wadud TV. Kalian bisa cek. Dan saya di sini ingin sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Wadud, karena penjelasan beliau sudah lumayan saya pahami. Jadi ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi di sini ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Jika dilihat dari sumbernya saja berbeda ya. Jika ekonomi kapitalis dan sosialis itu sumbernya berasal dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan ekonomi Islam ini bersumber pada Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan ulama. Hingga tujuan kita belajar ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai ridho Allah dengan melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan anjuran. Juga agar kita mengetahui bagaimana sistem jual beli dalam Islam dan lain sebagainya. Adapun dasar-dasar ekonomi Islam yaitu 1. Tauhid, yang kedua kejujuran dan tanggung jawab, yang ketiga mengakui adanya hak milik individu dan umum, yang keempat keadilan, yang kelima keseimbangan, dan yang keenam adalah saling tolong-menolong. Jadi dalam kegiatan ekonomi ini kita harus mengingat bahwa ada Allah yang tahu atas segala kegiatan yang kita lakukan. Dalam berekonomi kita juga dituntut untuk jujur, karena apa? Dalam menjual barang atau membeli barang kita, dan juga tanggung jawab. Contoh kecilnya seperti kita punya hutang, dan di situ kita punya tanggung jawab untuk mengembalikan hutang itu sesuai dengan nominal yang kita pinjam. Selanjutnya ada mengakui hak milik individu dan umum. Jadi di situ kita boleh memiliki rumah, jika individu ya, boleh memiliki mobil atau harta benda lainnya. Dan yang umum, seperti contohnya musola, masjid, ataupun fasilitas umum yang bisa dipakai bersama. Jika individu kan terbatas, jadi tidak semua bisa menggunakan. Dan yang keempat itu ada keadilan. Jadi contoh keadilan itu seperti ini. Ketika saya berjualan, saya itu tidak boleh menentukan harga yang berbeda pada orang yang berbeda. Contohnya kayak gini, oh itu orang kaya, dia kaya, dan saya akan menjual barang yang lebih mahal pada dia karena dia mampu. Nah itu tidak boleh. Jadi maupun kaya atau miskin orangnya, jadi kita tetap menjual harga yang sama. Dan ada juga keseimbangan. Jadi dalam berekonomi kita harus menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan umum, ataupun kepentingan jasmani dan kepentingan. Dan yang keenam ada tolong menolong, saling tolong menolong. Jadi ketika kita mempunyai harta lebih ataupun memiliki sesuatu yang lebih, entah itu makanan, uang, dan sebagainya, jika ada keluarga kita yang kesusahan, teman kita atau tetangga kita yang kesusahan, bolehlah kita menyalurkan tangan kita untuk membantu mereka dengan membagikan sedikit apa yang kita punya. Dan ekonomi Islam ini terikat pada akhlak, akidah, dan syariat. Akidah adalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Akhlak adalah perilaku seseorang yang memiliki keinginan yang mendasar sehingga membuat dia untuk melakukan perbuatan. Syariat adalah suatu hukum dan ajaran yang mengatur semua sendi kehidupan umat manusia. Jadi ekonomi Islam ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Agar kita mengetahui apa yang diridhoi Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Al-Quran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, tambahan yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan, dan apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.